kita membeli pulsa aja, ya di gerai-gerai itu, mohon maaf untuk proses pilkada, tim pilkada, jadi tidak usah saya sebut, dia datang, saya capture itu berapa, saya kasih ke uang, capture itu nomor, itu kan untuk blast itu Pak. Iya. Sudah pasti nih orang yang beli di situ adalah orang yang wilayah di sekitar situ. Ya. betul. Kominfo hadir di sini untuk menyelesaikan ini masalah dengan misalnya ATK dihilangkan misalnya ya. Dari 100% sisa 5-10% mami bos toh. Kita gunakan surat online ini jauh lebih efektif, lebih efisien dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih kuat secara hukumnya karena menggunakan tanda tangan elektronik oleh BSSN, Badan Sandi dan Cyber. Saya sekarang bersama Kanda Sultan Rakib, selaku sekretaris Dinas Informasi dan Komunikasi. Nah, ada isu menarik nih, kenapa kita berkunjung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ada isu yang menarik ya, teman-teman mungkin sudah tahu belakangan ini isu-isu efisiensi anggaran pemerintah, refocusing anggaran itu dilakukan di berbagai dinas ya, kementerian dan instansi pemerintahan, dan banyak memicu persoalan-persoalan mungkin ya di kalangan masyarakat ya. Ada yang terdampak dan mungkin juga ada hal-hal positif. Kita akan menyimak nih bagaimana sih pemerintah melakukan efisiensi dan apa sih sejauh ini dampak yang sudah terjadi Kak ya. Kalau di provinsi sendiri seperti apa yang selama ini sudah berjalan? Ya, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara efisiensi, ini adalah kebijakan dari Presiden memang ya, turun ke pemerintah, kementerian dan provinsi dan kabupaten kota. Ini adalah Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. Nah, kenapa efisiensi itu terjadi? Karena memang fiskal kita secara overall di Indonesia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini selalu dibilang oleh Sri Mulyani, bahwa fiskal kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, berkaca dari hal itu, maka efisiensi itu adalah menempatkan sesuatu yang lebih urgen di tengah masyarakat dibanding yang tidak urgen. Quote and quote ya, katakanlah di pemerintah provinsi sendiri ini, belanja pegawai kita dinilai terlalu tinggi dibanding dengan belanja infrastruktur. Maka kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyebutkan bahwa lebih baik kita alihkan ini belanja pegawai yang 41% ke belanja infrastruktur. Bayangkan bos, belanja pegawai kita itu 41%. Penunjangnya SPPD, ATK, makan minum dan lain sebagainya itu 15%. Itu sudah berapa? Itu sudah 41 tambah 15 itu ya. Itu hampir 60%. 40% untuk masyarakat kan kasihan. Format seperti inilah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur untuk kemudian mengkaji ulang postur APBD kita ini. Jangan lebih tinggi belanja pegawainya dan penunjangnya dibanding dengan belanja pembangunan infrastruktur. Maka ATK dipotong. Bukan dipotong sih, dialihkan gitu ya. Makan minum, SPPD gitu. Nah, ada pertanyaan. Sejauh mana efisiensi ini bisa dikatakan efektif dalam proses berjalannya pemerintahan? Kenapa tidak? Kominfo hadir di sini untuk menyelesaikan ini masalah dengan misalnya ATK dihilangkan misalnya ya. Dari 100% sisa 5-10% mami bos toh. Maka ada namanya smart office, tanda tangan digital, surat online. Surat itu bukan lagi sesuatu kemudian menggunakan kertas, kemudian kita print out, kemudian kita antar menggunakan pengantar gitu, kurir dan lain sebagainya, kan itu terpotong gitu. Nah, dan ini kita gunakan surat online ini jauh lebih efektif, lebih efisien dan lebih
bisa dipertanggungjawabkan lebih kuat secara hukumnya karena menggunakan tanda tangan elektronik oleh BSSN, Badan Sandi dan Cyber. Nah, kemudian makan minum dipotong, disesuaikan lagi, dihilangkan lagi. Itu kan makan minum rapat. Rapat digunakan secara online. Nah, kemudian minim konsumsi ya. SPPD tidak seperti dulu lagi, kemana-mana orang pergi koordinasi, keluar pulau dan lain sebagainya. Kita gunakan rapat koordinasi itu dengan virtual, online. Yang dilarang online kan judi online, Bos. Gitu. Silakan. Ya. Tadi itu kan ada pemotongan ATK menjadi online ya. Dari tadi dari fisik ke digital. Berapa persen itu penurunannya itu? Itu apanya? Anggaplah misalnya selama ini biayanya sampai miliaran, sekian miliar atau bisa turun berapa? Satu OPD aja. Satu OPD aja itu minimal 250 ATK-nya, Pak. 250 juta. Kali misalnya 50 OPD, itu kan berapa miliar? Kan turun sekali ya. Turun sekali. Satu OPD sekarang itu sudah dijata 15 juta per OPD. Sangat minim. Nah, caranya untuk menyiasati ini kita gunakan smart office. Kita menggunakan persuratan secara digital online. Semua sekarang kan kalau kita ini sudah less paper. Kita akan menuju nanti paperless. Less paper itu kan hybrid, bisa dipadukan antara kertas dengan digital. Sekarang sudah, kalau ke depan nanti itu sudah paperless. Tidak ada lagi. Tidak ada ya. 100%. Itu ke depan nanti, 1-2 tahun ke depan. Tidak ada kertas-kertas yang dipakai. Nah, itu kan tadi disebutkan dialihkan ke infrastruktur. Betul. Ya. Itu seperti apa sih yang infrastruktur yang efektif yang kalau dari pemerintah ini? Bos, Bapak sendiri lihat bagaimana jalan Hertasning kalau orang mengeluh semua di sosial media kan? Ada beberapa konten juga secara hiperbola memperlihatkan bagaimana kalau dia dari Makassar ke Goa lewat jalan Hertasning, tadinya dia pakai kondek bagus-bagus, tiba-tiba sampai di Goa hancur-hancuran kondeknya, gitu kan? Nah, ini kan sebuah ironi, belanja pegawai kita tinggi, di satu sisi belanja infrastruktur meradang, berlubang-lubang dan lain sebagainya. Inilah yang diperhatikan oleh Bapak Gubernur. Dialihkan ke situ. Nah, kedua, pembangunan 250 SMA yang gedungnya rusak berat. Itu dialihkan ke situ juga. Itu tahun ini adalah tahun akselerasi pembangunan infrastruktur yang tadinya tidak ada item penganggaran untuk itu dialihkan ke situ. Jadi memang ASN dan pihak yang terkait dengan makan minum ASN yang terganggu memang ya. Quote and quote terganggu kalau orang yang sudah memiliki zona nyaman di situ. Tapi kan kita sama-sama ini memiliki semangat sebagai abdi negara bagaimana kita bisa berkontribusi lah dalam proses pembangunan ini. Tapi masuk akal juga sih 60% itu memang harus ditekan ya. Nah, ini ada masalah lagi nih. Kalau misalnya semua sudah digital dan semua orang pasti setiap hari akan selalu misalnya kontraktor atau rekanan ya, pasti kan ngurus di pemerintahan semuanya sudah serba digital ya, sudah tidak fisik, jadi semuanya disetor ke situs kan. Ada yang kirim KTP, dokumen-dokumen perusahaan, dokumen pribadi. Ada risiko kan terjadi penyalahgunaan data gitu kan. Apalagi Pak Sultan kan di Kominfo ya. Bagaimana sih tanggung jawab pemerintahan terkait penyalahgunaan data ini?